Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang. Kita bisa sisihkan waktu kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan seluruh langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini diangkat derajat kita dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjid." Kata Rasulullah, orang yang wudu dengan sempurna kemudian dia keluar dari rumah menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada niat lain keluar dari rumah menuju masjid kecuali untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka setiap langkah yang dia jalani diangkat derajatnya, wa hutta anhu khati'atuhu, dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Demikian kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhitungnya oleh kita itu. Di antaranya kita bisa menjalankan kewajiban salat berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ahli keluarganya, tabi'in yang mengikutinya setia dalam menjalankan seluruh ajarannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah sebuah ayat yang sesungguhnya tidak asing kita dengar, kita ketahui. Ayat yang akan menghantarkan kita semuanya memasuki salah satu ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah saum Ramadan. Hari ini tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 19 Sya'ban. Ya, tanggal 19 ya. Kalau ditanya tentang hari kelahiran, pasti semua dengan cepat menjawabnya. Tapi kalau ditanya tentang tanggal, bulan Hijriah,
orang mikir-mikir. Padahal itu adalah kalender almanak kita, kaum muslimin, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan firman-Nya dalam surat At-Taubah yang menyatakan bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Kalau kita lihat sejarah almanak kalendernya Masehi, itu dikarang-karang ya, dengan nama-nama bulan menurut dewa-dewa ataupun penguasa saat itu. Tapi kalau nama-nama bulan di dalam Islam dan hitungan bulan dalam setahun sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah itu 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah jauh hari ditetapkan. Cuman penanggalannya ya, secara resminya baru di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita memang tidak begitu hafal tentang bulan-bulan Hijriah. Tapi waktu madrasah dulu, Ustaz Abdurrahman pasti hafal karena kita di madrasah disuruh oleh guru kita hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul itu sampai Dzulhijjah. Tapi sekarang nggak tahu anak-anak kita ini apakah hafal nggak itu bulan itu. Ramadan hafal, tapi tanggalnya tidak ada yang hafal. Padahal tanggalnya pasti tanggal 1 Ramadan. Nah, itu yang diperisikan itu kan harinya. Hari apa? Tanggalnya tanggal Masehi. Tapi kalau dalam tentuan Islam, puasa Ramadan ini memang tanggal 1 mulainya. Nggak ada yang tanggal 31 atau tanggal 30 atau tanggal 23 kan. Mesti tanggal 1. Nah, kalau hari ini tanggal 19 Sya'ban, ya, tanggal 15 Sya'ban kemarin tuh, tanggal 15 berapa hari yang lalu tuh, di pagi hari subuh terlihat di ufuk barat apa timur bulan. Bulan sudah benar-benar bulan purnama itu, menunjukkan tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 13, 14 saya perhatikan juga sudah mulai bulat. Tapi kalau namanya bulan purnama kan memang tanggal 15. 13, 14, 15 itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang Ayyamul Bid, puasa hari putih. Itu tanggal 14, 15, tanggal 13, 14, 15. Kenapa disebut Ayyamul Bid, hari putih? Ya karena bulan purnama, bulan waktu itu sudah bulat sampai tanggal 15. Tuh, ya kalau di Bogor nggak kelihatan barangkali sedang awan mendung. Tapi kalau di tanah Mekah itu nampak jelas. Yang kemudian diteliti oleh para ilmuwan di Barat beberapa pekan yang lalu itu di media sosial disebutkan bahwa ternyata dari sisi ilmiahnya tanggal 13, 14 sampai 15 setiap bulan itu orang yang puasa itu sangat menguntungkannya. Dibahas secara ilmiah situ. Itu. Tapi yang kita maksudkan sini adalah kita sekarang tinggal berapa hari lagi. Kalau hari ini sekarang sudah masuk tanggal 20. Karena hitungan awal, hitungan penanggalan dalam tahun Hijriah itu begitu terbenamnya matahari, maka begitu dihitungnya tanggal 1. Ya. Kalau sekarang tadi hari Sabtu itu tanggal 19, hitungnya dari maghrib kemarin.
Maka sekarang sudah tanggal 20 Sya'ban. Berarti tinggal berapa hari lagi? 9 hari lagi itu ada kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu untuk melihat bulan atau ru'yatul hilal. Ru'yat hilal itu harus dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. Ya. Beritanya seperti itu. Nah, kalau tanggal 29 Sya'ban itu tidak terlihat bulan, baru perintahnya genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti ru'yat mau tidak mau harus dilakukan pada tanggal 29 malam. Bukan tanggal 28 Sya'ban, apalagi tanggal 30 Sya'ban. 30 itu kalau tidak terlihat bulan baru diperintahkan untuk menggenapkan. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata salasina Sya'ban. Kalau tanggal 29 malam tidak terlihat bulan, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena jumlah bulan dalam perhitungan tahun Hijriah ini, kata Rasulullah, 29 atau 30. 30 itu digenapkan kalau tidak terlihat bulan. Maka yang sekali lagi ingin kita bahas pada malam hari ini adalah ayat yang berkaitan dengan perintah saum Ramadan, yang saya yakin ini semua kita sudah tahu semua. Jadi sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan puasa Ramadan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang ingin kita bahas dalam waktu yang sampai jam berapa? Ada setengah jam apa 1 jam? Ya. Ya. Karena kita harus lihat dulu. Isya 19.32. Berarti setengah jam lagi. Ya, kita ingin membaca untuk mendapatkan juga bagian dari janji Rasulullah SAW. Jadi kita ingin membaca terlebih dahulu 2 ayat ini. Ayat 183 dan 184. Untuk mempersingkat waktu, kita membaca mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ya. Mau sekali lagi, dapat lagi tambahan pahala. Karena setiap huruf hijaiyah yang kita lafadzkan itu, kita dapatkan 1 nilai kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu
pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman dan seruan ya ayyuhalladzina aman. Allah tahu bahwa yang dapat menjalankan kewajiban saum Ramadan hanya orang-orang yang beriman, yang betul-betul beriman tentunya. Ya oleh tafsir As-Sa'di dikatakan al-imanus shadiqul khalis, iman yang benar-benar dan murni. Itu yang pertama, seruan kepada orang beriman. Mereka diperintahkan untuk menjalankan kewajiban saum Ramadan dengan kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian siyam atau saum, sudah menjadi bahasa Sunda. Sasi saum, bukan bulan puasa. Berarti Sunda lebih Islami daripada bahasa Indonesia dalam hal bahasa saja. Sasi saum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu menunjukkan bahwa puasa ini bukan syariat yang baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa atau saum ini adalah sebuah syariat Allah yang sudah diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya. Salah satu contohnya adalah kewajiban terhadap Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian oleh kita menjadi puasa sunnah, saum Nabi Daud. Kalau kita diwajibkan setiap hari seperti puasa Nabi Daud, banyak orang yang tidak mampu barangkali. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu. Nabi Daud diperintahkan. Nah, oleh kita kemudian jadi puasa sunnah. Siapa yang mau puasa silakan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Rugi katanya. Kalau soal sunnah ini. Tapi ternyata kan sekarang banyak orang yang menjalankan. Kewajiban saum dijalankan, puasa sunnah juga dilakukan. Di antaranya adalah puasa atau saum Nabi Daud alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa umat terdahulu sudah juga menjalankan, sudah kenal tentang saum itu apa. Kisah Siti Maryam ketika dia melahirkan Isa al-Masih juga dijelaskan dalam surat Maryam. Itu juga dengan Nabi Zakaria. Siti Maryam diperintahkan seperti dalam ayat 26 fa imma tarayanna minal bashari ahadan
faquli inni nadartu lirrahmani shauman. Kalau kamu lihat ada orang yang datang bertanya kepadamu tentang siapa anak yang kamu lahirkan ini, kenapa jadi begini? Kata perintah Allah kepadanya, katakanlah, inni nadartu lirrahmani shauman. Saya bernazar pada Allah mau puasa. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan siapapun hari ini. Puasanya sampai pada berbicara pun dibatasi. Itu contoh tentang kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini Allah secara gamblang menyatakan kalau kalian puasa pasti takwa. Kalau kita mudah-mudahan, terjemahkan mudah-mudahan kita bertakwa. Tapi kalau Allah tidak ada mudah-mudahan, ini pasti. Kalau kita puasa, kita saum, kita pasti takwa. Takwa itu apa? Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya itu dia mengatakan, ketika kita menjalankan saum ini, mulai dari terbit fajar sidik sampai terbenamnya matahari, maka itu pertanda bahwa kita sedang menjalankan ketakwaan kita. Karena takwa itu bukan sesuatu yang istilahnya kita kerja keras baru raih dapatkan takwa. Karena takwa itu adalah imtitsalu awamirillah dan menjalankan perintah-perintah Allah, maka menunjukkan bahwa kita itu takwa. Wajtinabu nawahi, dengan menjauhi diri dari larangan-larangan Allah, maka itulah takwa. Diharamkan bagi kita umat Islam pada bulan Ramadan makan di siang hari, haram hukumnya. Kita menjauhi larangan Allah dengan tidak makan dan minum, tentu dengan segala yang membatalkan saum definisinya. Maka kita sedang melaksanakan ketakwaannya. Mulia di hadapan Allah SWT. Kan inna akramakum indallahi atqakum. Maka ketakwaan kita yang paling takwa itu salah satunya dipandang dari sudut puasa kita. Apakah benar kita puasa? Dan saum itu begitu istimewanya sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu akan dinilai tergantung niat kita, amalan yang kita lakukan. Tapi kalau soal ibadah saum Ramadan, fa innahu li wa ana ajzibi, itu hitungan buat aku sendiri dan akan memberikan balasan sesuai dengan yang aku lihat sejauh mana hakikat kualitas dari saum yang kita jalankan ini. Nah itu takwa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dia katakan bahwa di dalam melaksanakan ibadah saum ini juga kita sedang melatih diri kita untuk selalu muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita buktikan sendiri saat kita puasa. Ketika sedang haus dan lapar, masuk ke dalam rumah, kita sendirian di kulkas, di dapur sana ada kulkas, kita buka, ada jus mangga lagi itu, nikmat. Kita bisa menikmati itu, enggak ada orang melihat. Keluar dari rumah, kita mengatakan kita puasa juga orang pasti percaya. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, muraqabahnya di situ, sehingga kita tidak melakukan itu. Itu nilai lain daripada ketakwaan, menghasilkan
kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu perkara yang diharamkan kita jauhi, yang diperintahkan kita segera lakukan. Yang diharamkan adalah tidak boleh kita makan minum pada siang hari. Nah, ini melatih juga kejujuran kita. Dan kejujuran itu adalah sifat-sifat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kejujuran itu juga dibuktikan dalam bentuk ucapan, perkataan kita. Itu bisa merusak saum kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Allah tidak butuh kalian menahan haus dan lapar. Yang dia butuhkan adalah sejauh mana kita jaga mata, telinga, ucapan kita sehari-hari. Itu semua juga, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adalah bukti ketakwaan kita. Ya. Karena itu dia mengatakan bahwa saum, asyam adalah akbaru asbabil nail taqwa. Ya. Puasa adalah salah satu sebab yang paling besar dalam rangka kita memperoleh ketakwaan kepada Allah. Memperolehnya ada dalam melaksanakannya, itulah takwa. Ya. Dan dari situlah akan menghasilkan banyak hal. Nilai-nilai yang positif dalam diri kita akan terlahir. Bahkan Allah menjanjikan tentang keberkahan negeri kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Takwa itu yang menjalankan seluruh perintah Allah itu. Banyak perintah yang tidak dilakukan oleh kita, khususnya berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Ya, keberkahan itu nampaknya masih jauh dari negeri kita ini. Tapi kuncinya adalah takwa juga. Dengan puasa ini, maka yudhiku majara syaitan, mempersempit ruang gerak syaitan, khususnya melalui aliran darah kita. Jadi setan membisikkan dalam diri manusia, dalam dada manusia, dia masuk melalui aliran darah. Ketika kita puasa, itu yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu mempersempit gerak setan untuk menggoda kita, yang kemudian di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Itu kalimat mubalaghah yang menunjukkan bahwa setan tak berdaya untuk menggoda, memperdayakan orang yang beriman. Bagaimana buktinya dia dalam kamar sendirian tidak melakukan sesuatu yang terlarang? Nah, itu setan kalah di hadapan orang yang sedang puasa. Dengan puasa Ramadan juga ketaatan semakin meningkat, sedekah, infak, dan lain-lainnya. Kemudian dan puasa itu pun membuat orang-orang yang kaya raya, hidup mewah, tersentuh hatinya untuk peduli kepada orang miskin. Ya. Itulah takwa. La'allakum tattaqun. Ya. Kebaikan, ketaatan kita di bulan Ramadan tidak hanya wajib saja, tapi sunnah-sunnahnya, salat tarawih, qiyamul lail, dan lain, infak, sedekah, itu adalah ketakwaan. Jadi kita
Kadang-kadang orang berpikir nanti setelah Ramadan kita sudah raih, belum takwanya. Kita sedang jalani. Tentu semua ibadah itu dengan dasar tadi dua unsur adalah ikhlas dan shawab. Ikhlas artinya kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, shawab dalam pengertian sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ayyaman ma'dudat, hari-hari yang itu. Ya, hari-hari yang terhitung artinya ya 30 hari, 1 bulan itu. 1 bulan itu belum tentu 30 hari. 1 bulan penuh itulah kita menjalankan ibadah shaum. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, terbilang. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, sedang safar, sebagai musafir, maka Allah berikan keringanan. Kalau tidak kuat menahan haus dan lapar dalam perjalanan atau karena sakit tadi, boleh saja tidak puasa di bulan Ramadan, tapi wajib qada di luar Ramadan. Kecuali kalau sakitnya sakit al-muzmin, itu artinya sakit yang menahun, yang susah diharapkan kesembuhan dan dia tidak kuat untuk puasa. Ya. Karena itu ayat selanjutnya menyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang-orang yang bisa puasa tapi dengan susah payah berat, maka cukup dia bayar fidyah saja. Tadi sakit dan safar harus qada. Termasuk dalamnya perempuan yang dalam keadaan haid, dia qada. Tapi kalau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ini dalam hadis sahih riwayat Abu Daud itu dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyatakan begini, kanat rukhsatan lisyaikhil kabiri wal mar'atil kabirati. Ayat ini merupakan keringanan bagi syaikhul kabir, itu orang yang lansia, tua benar. Ternyata lansia itu ada lansia pemula, lansia madya, ada lansia apa? Itu baru baca di ini. Ada lansia paripurna apa itu? Dan mungkin lansia paripurna itu yang syaikhul kabir. Wal mar'atul kabir. Jadi kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak kuat lagi puasa, dia, kata Ibnu Abbas, wahuma an yaftura wa yut'ima makan kulli yaumin miskin. Dua-duanya cukup dan bayar fidyah saja. Tidak qada. Setiap hari memberi makan satu orang miskin. Fidyah yang oleh Baznas, Badan Amil Zakat Nasional kita sudah ditetapkan kemarin beberapa hari yang lalu bahwa fidyah 65.000 yang bayar fidyah bagi yang tidak bisa puasa. Kalau zakat fitrah 50.000. Tahun lalu 45 ya. Itu dalam ketetapan dari Baznas. Kata Ibnu Abbas, tidak hanya syaikhul kabir dan mar'atul kabira, tapi juga hubla. Hubla itu
wanita yang sedang hamil. Wal murdi'i, yang sedang menyusui anak. Idza khafata ala auladihima, kalau keduanya mengkhawatirkan anaknya, maka aftarata wa at'amata, dia boleh tidak puasa dan cukup membayar fidyah. Ini menurut Ibnu Abbas. Malah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ditambahkan, kata Ibnu Abbas, yaqulu li ummi waladin lahu hubla, ketika di hadapan seorang perempuan yang sedang hamil, dia katakan kepada ibu ini, anti bimanzilatil ladzi la yatiquhu, engkau sederajat atau sama dengan kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak kuat lagi puasa. Fa'alaikal fida'u wala qada'a alaika, itu, maka kewajibanmu adalah membayar fidyah, tidak perlu qada. Itu menurut Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar, nah Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas artinya Abdullah bin Abbas. Su'ila anil mar'atil hamil idza khafat ala waladiha, ketika ditanya tentang ibu yang sedang hamil dan dia khawatir akan anaknya, faqala, kata Ibnu Umar, tuftir wa tut'im. Ya, tuftir artinya dia berbuka, tidak puasa, dan cukup dan beri makan. Makana kulli yaumin miskinan muddan, setiap hari satu orang miskin satu mud. Satu mud itu setara dengan 544 gram gandum, kira-kira setengah kilo ya. Atau kalau kita beras ya 544 gram itu artinya setengah kilo. Nah, setengah kilo beras itu harga beras sekarang berapa sekilo? 20.000. Ya? 20. 15. Kalau setengah berarti kan 8.000. Barzah mertakwanya 65.000. Enggak kemahalan tuh. Gitu. Ya mungkin ini untuk porsinya orang-orang kaya. 65 tuh enggak ada apa-apa. Tapi kalau ini terjadi pada seorang kakek nenek yang memang penghasilan tidak ada, pensiunan juga enggak dapat, maka memang dia bayarnya pakai makanan saja. Setengah kilogram beras sudah cukup itu. Gitu. Tapi dalam ayat ini disebutkan tadi wa anal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a fahuwa khairul lahu. Itu. Siapa-siapa yang mau memberikan, menambahkan yang sunnahnya, lebih baik lagi. Nah, jadi kalau tadi cuma setengah kilo beras, tambah lagi hitungan lauk pauknya, bisa-bisa sampai 65 juga gitu kira-kira. Belum hitung gasnya. Nah, ya. Tapi syariat ini memberikan kemudahan kepada kita undangan. Kalau yang ditetapkan oleh Basras 65 itu ya wajar saja kalau orang-orang kaya gitu. Adzan. Adzan dulu ya. Silakan. Belum. Ya. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul. Itu ujungnya. Kalau dia mau menambahkan yang sunnahnya, itu lebih baik bagi dia. Itu. Ya. Itu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau mau puasa lebih baik lagi. Jadi ibu-ibu yang hamil dengan alasan
itu lalu tidak puasa, nah dokter malah menganjurkan puasa, lebih bagus. Nah, sampai begitu tuh. Ya, kita azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita tambahkan sedikit lagi, mungkin terkait dengan tadi tentang fidyah. Perhitungannya bukan perhitungan tadi beras ataupun gandum, perhitungannya membandingkan dengan makan. Ini kan makan satu hari. Kalau 8.000 dinilai dan 8.000 dikasihkan kepada orang tuh, apa bisa dia makan 3 kali makan? Satu porsi sekarang berapa itu warteg saja? MBG. Iya. Artinya Basnas punya pertimbangan bahwa kalau Anda makan di di warung ya, satu porsi nggak akan cukup 20.000. Apalagi makan 3 kali. Ini kan to'amu miskin itu dalam satu hari 3 kali. Kalau ya, beras setengah kilogram itu kan memang dia bisa untuk makan 3 kali. Tapi kan faman tatawwa khairan tadi. Ada sunahnya lagi dianjurkan. Sehingga 1 kilo beras itu kan bisa dimakan untuk 4 orang ya. Kalau dulu pesantren kita itu kenyang itu kalau 1 kilo itu untuk 4 orang bisa 6 orang. Jadi kalau setengah kilo itu ya untuk dia makan pagi, tengah hari dan petang. Tambah dengan lauk pauknya. Yang kemudian oleh Basnas dinilai dengan 65 itu tentu melihat dari tadi makan kita di jalan atau di restoran apalagi itu enggak cukup dengan sekali makan 20.000 gitu. Nah, itulah barangkali apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Ada ya? Ada. Waalaikumsalam. Fidyah. Oh ya ya, betul.
Ya, ya. Dalam fikih ini para ulama kemudian membahasnya nih, tentu juga dengan ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan sehingga melahirkan pendapat begini. Menurut Imam Hanafi dan Malik itu bagi yang hamil ataupun yang menyusui, ya, itu yaqdiyani faqat la it'ama alaihima. Dia cukup dengan qada saja, tidak dengan fidyah. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, idza khafata 'alal waladi faqat aftarata wa alaihima al-qada wal fidyah. Kalau dia khawatir akan anaknya saja, tidak dengan dirinya, maka qada dan bayar fidyah. Wa in khafata ala anfusihima aw ala walidihim. Kalau dia khawatir atas dirinya dan juga sama anaknya, maka fa alaihima qada saja, la ghair. Hanya qada saja. Tapi jadi masalah adalah ibu hamil kemudian dia menyusui sampai 1 tahun sudah masuk lagi Ramadan. Nah, itulah kalau mau ikut pendapat Imam Hanafi, enteng saja tuh bayar fidyah setiap hari. Gitu. Itu menurut pendapat ulama, tinggal kita pilih saja. Nah, itu ya. Jelas itu ya. Ya. Baik, kita akhiri dan bersama baca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.